Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Stone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas Polygon sama Habar. Ini di request sama teman-teman di channel ini. Jadi buat teman-teman yang requestannya mau dibahas, silakan tulis aja langsung koin apa yang pengen dibahas di kolom komentar channel YouTube ini. Tulis yang spesifik ya, karena beberapa koin itu ada namanya mirip. Jadi biar kita nggak salah pembahasan seperti itu. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign dari Get.io yaitu Get.io Spring Renewal Celebration berhadiah sampai dengan 15.000 US dollar. Caranya gimana? Nah, ini untuk pengguna baru, kalian bisa dapetin hadiah kalau teman-teman melakukan KYC ya dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silahkan aktifkan VPN kalau kalian kesulitan untuk masuk ke websitenya. Gitu. Jadi cek link yang ada di kolom deskripsi, lakukan KYC, teman-teman langsung mendapatkan hadiah sampai 5 dolar. Kalau teman-teman melakukan deposit, ya at least 50 dolar saja ke Get.io, dan teman-teman bisa lakukan trading di market spot ataupun futures, berpeluang mendapatkan hadiah tambahan, yaitu 5-10 dolar, tergantung akumulasi dari trading volume kalian. Buat yang tertarik, ya silakan register. Gitu, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mulai dari Pol atau dulunya namanya Matic, teman-teman. Ini adalah project layer kedua dari Ethereum yang memang sejak saat pertama kali diluncurkan menjadi solusi ya untuk peningkatan skalabilitas dari Ethereum. Gitu. Dan kalau kita lihat memang secara performance Pol sejak dulu transisi dari koin Matic menjadi Pol, ini trennya terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya sentimennya kurang begitu bagus lah. Kemudian kalau kita perhatikan dari jumlah koin ya, Pol itu punya 10,38 miliar koin Pol, teman-teman. Sementara yang beredar saat ini baru sekitar 8,62 miliar saja. Gitu. Jadi untuk pasarnya dia udah luas banget ya, hampir semua exchange tersedia. Bahkan beberapa exchange masih ada koin yang lama yaitu Matic, tapi harusnya sih semua exchange sekarang udah beralih ke koin yang baru yaitu Pol. Pembaruan terbaru, Pol lagi banyak integrasi di platform DeFi sama nyenggol-nyenggol sedikit ke real world asset. Gitu. Belakangan ini dia baru aja menjadi salah satu platform ya yang memberikan intensif untuk compound finance gitu yang didukung juga oleh Morpho Labs ya, yang mana ini tugasnya adalah untuk menyediakan liquidity bagi mereka yang pengen melakukan trade di platform DEX milik Compound gitu. Jadi ini merupakan sebuah integrasi yang terbilang bagus. Kemudian juga Polygon memperkuat ekosistemnya itu di bidang transparansi dan juga transaksi lintas blockchain, teman-teman. Jadi bisa dibilang proyeknya terus mengalami growth. Kemudian kalau kita lihat juga dari pembaruan terbaru, baru aja dia terintegrasi untuk pertama kalinya menyediakan layanan OUSG dari Ondo Finance, di mana ini merupakan sebuah real world asset ya, obligasi negara Amerika Serikat yang bisa diperdagangkan di market Eropa. Kini bisa terhubung lewat Polygon gitu. Ini akan membuat transaksi di jaringan dari Polygon sendiri bisa tetap growth, bisa tetap meningkat. Kemudian berita terbaru juga ada Thrift Protocol baru aja launching pabrik meme coin di jaringan Pol. Ya, ini merupakan sebuah hibah komunitas dari Polygon di mana akan lebih banyak lagi meme token yang di-create dan terintegrasi dengan jaringan Polygon. Meskipun kalau saya pikir-pikir sih juga meme token sekarang lagi turun ya secara tren, bisa dibilang seperti itu, peminatnya pun juga cenderung turun, impact dari market yang cenderung kurang bersahabat dan impact-nya adalah banyak sekali penurunan terjadi pada meme coin yang memang sudah listing, termasuk juga euforia engagement dari community saat ini sedang turun terhadap meme token gitu. Ini mungkin bisa booming di beberapa periode ke depannya. Kalau untuk sekarang sih ini bukan menjadi trending gitu. Meskipun Polygon terintegrasi dan meluncing bersama dengan Thrift ya, Thrift Protocol. Kemudian kalau kita lihat dari
datanya Mesari ini terkait dengan gimana sih kondisi dari Polygon secara penggunaan jaringan blockchain mereka. Jadi kalau kita lihat dari periode kuartal keempat 2023 sampai dengan kuartal keempat 2024, saat ini sudah terjadi penurunan fee transaksi, average fee transaksi pada Polygon terus mengalami penurunan. Sebelumnya itu ada di 0,02. Mulai turun di kuartal kedua 2024 menjadi 0,01 saja. Dan sampai sekarang masih coba buat dipangkas kembali. Efeknya apa? Ini akan meningkatkan jumlah transaksi pada jaringan Polygon. Terbukti di kuartal kedua 2024 tembus ya daily active address-nya itu sampai 1,2 juta. Padahal sebelumnya cuma ada di kisaran 372 ribuan something. Gitu. Jadi meningkat drastis, meningkat signifikan untuk jumlah transaksi yang terjadi karena fee transaksinya bisa cenderung lebih murah. Gitu. Ini terjadi untuk jaringan DeFi yang memang menjadi fokus dari pengembangan Polygon saat ini. Kemudian juga ada beberapa daily gaming active address yang juga sama-sama mengalami ya sedikit perbaikan seperti itu. Itu data dari Mesari, kemudian kalau kita lihat juga dari pembaruan-pembaruan terbaru, mereka ada kolaborasi, mereka ada integrasi dengan beberapa penyedia layanan seperti Octo Wallet, ya sebuah wallet yang bisa teman-teman pakai untuk multiple chains and cross chains transaction. Kemudian juga ada Agora, sebuah leading stablecoin company ya yang ada di Australia. Seperti itu, dia ada kolaborasi juga dengan Polygon. Dan itu sih beberapa poin-poin bagus ya, berita-berita bagus untuk Matic. Lalu bagaimana untuk pergerakan harganya? Teman-teman, aku izin pakai chartnya Matic ya yang ada di Coinbase karena chart Pol yang baru ini sangat terbatas untuk kita melihat gitu. Jadi kita akan coba untuk lihat dengan chartnya Matic, tapi overall sama aja kok untuk harganya gitu. Hari ini harga dari Matic ada di kisaran 0,215 ya, pergerakannya berada dalam all time low, sangat-sangat negatif. Harusnya ketika fee transaksi makin murah, aktif user makin banyak, ya mestinya harganya juga bisa naik karena peningkatan demand. Tapi karena kondisi dari market yang tidak memungkinkan, ya harga Matic sudah drop lumayan signifikan sejak Desember 2024 yang lalu. Padahal waktu itu aktivitas transaksi sangat-sangat masif, tapi kita melihat pergerakan Matic ini create yang namanya new higher low baru, yang berarti adalah saat ini kita dalam structure penurunan gitu. Matic juga sudah Polygon atau Matic ya itu sudah menjalani sideways yang cukup panjang sejak periode 2022 sampai dengan 2024. Namun sayang sekali kita menemukan kenyataan pahit ya kalau dia sudah sempat breakdown ya, and then sempat fake out naik lagi ya, tapi akhirnya dia breakdown kembali dengan penurunan yang lebih signifikan. Jadi tren pada Matic ini down ya, absolutely down. Dan kalau kita lihat juga dia sudah menembus area level support kuat sebelumnya yaitu di kisaran 0,5 dolar dan juga 0,27 dolar udah di breakdown. Dan secara volume perdagangan saat ini negatif, smart money juga sangat-sangat minim, sangat-sangat negatif. Jadi bisa dibilang belum ada indikasi bullish untuk Matic, at least secara jangka pendek. Bitcoin dominance masih menghantui karena masih berpeluang untuk naik, jadi altcoin mungkin belum akan mendapatkan momentum. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ya kemana harga Matic akan dibawa, tentu saja ini masih berpeluang untuk drop atau turun. Gitu. Jadi jangan terlalu expect. Menurut saya sih kendalikan ekspektasi, Matic mungkin belum akan bullish jangka pendek. Mungkin beberapa tahun ke depan, ya kita nggak tahu secara pasti gitu. Tapi yang pasti untuk saat ini trennya masih cenderung down, all time low. Secara candle pembalikan arah juga belum ada. Paling resistance yang bisa diperhatikan untuk teman-teman adalah di 0,27. Level tersebut akan menjadi resistance yang cukup penting untuk Matic. Kalau Matic masih berada di bawah resistance tersebut, ya tekanan jual masih akan berpotensi lebih tinggi lagi ke depannya. Itu buat Matic. Next kita akan bahas Hedera Habar ya. Habar hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp3.161. Secara pergerakan terbilang lumayan
udah naik tinggi dan sekarang lagi dalam tahap koreksi. Habar ini sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange juga, jadi mirip kayak Matic ya. Volume transaksinya juga lumayan bagus. Supply beredarnya maksimum ada di 50 miliar koin, sementara yang beredar sudah sekitar 42,21 miliar habar. Jadi masih bisa di-create sekitar 5,5% lagi ke depannya. Gitu. Untuk unlock token sih di periode saat ini harusnya udah mulai stabil dan tidak akan ada unlock yang besar-besaran kecuali untuk reward staking saja. Jadi secara supply harusnya Habar udah mulai stabil gitu. Belakangan mereka ada kerjasama dengan Citadel ya, Citadel Wallet. Ini adalah salah satu wallet yang diciptakan oleh salah satu investment company yang cukup besar juga dan melihat ada potensi nih teman-teman untuk Habar growth ya seperti itu. Jadi dia kolaborasi dengan Citadel Wallet guna untuk menyimpan Habar dan juga koin-koin yang berada di ekosistem Habar, termasuk juga NFT di dalamnya. Harapannya sih ya meningkatnya jumlah user dari Citadel Wallet dan juga pengguna atau investor dari Habar. Kemudian Habar juga ada isu terkait dengan peluncuran Hedera Futures Contract ya untuk produk ETF, teman-teman. Jadi ETF Habar ini mulai bermunculan, tapi ini bukan ETF spot ya, melainkan ETF futures yang rencananya ini bakalan diregulasi oleh CFTC ke depannya dan mungkin akan mendapatkan tahap approval di masa depan gitu. Kemudian juga terkait dengan Global Framework for Crypto Regulation, Habar tergolong sebuah proyek yang berada di dalam circle Amerika Serikat gitu. Jadi koin-koin dengan narasi Amerika Serikat yang cenderung punya ya beberapa keuntungan, teman-teman. Apalagi kemarin ketika di White House Donald Trump sempat bicara ya kan terkait dengan gimana sih industri kripto ke depannya dan kemana akan dibawa. Meskipun tidak secara spesifik membahas tentang altcoin, namun ya sebuah project yang punya narasi US Amerika ya US coin itu bisa menjadi salah satu koin yang lebih safe dibandingkan koin-koin non US gitu. Jadi secara regulasi mereka akan cenderung lebih aman, tidak akan dihajar seperti kemarin ya terkait dengan dianggapnya sekuritas dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang Habar untuk saat ini menurut saya ya ini masih akan menarik untuk kalian perhatikan gitu. Itu tadi terkait dengan ETF ETF Futures Habar ya. Ada juga nih dari Grayscale dikabarkan akan meluncurkan Grayscale Hedera ETF. Ini adalah produk spot ya yang tentu saja akan bisa menjadi sentimen bagus untuk Hedera Habar. Tentu saja kalau di spot biasanya yang meregulasi nanti adalah dari SEC ya, OJK-nya Amerika Serikat gitu. Ini juga bisa menjadi sebuah narasi yang positif untuk kedepannya perkembangan dari project Habar. Dari berita-berita yang lain sih nggak terlalu banyak ya. Habar masih sedang berfokus pada pengembangan khususnya di bidang real world asset ya, tokenisasi aset nyata gitu, di mana dia ada banyak sekali kunjungan-kunjungan ke berbagai negara, bahkan mereka sempat ke Paris Block Week ya, bikin acara. Dan tentu saja ini akan menjadi berita yang bagus sih untuk perkembangan Hedera ke depannya gitu. Itu ya, ini mereka juga ada terintegrasi sama Binance untuk layanan kemudahan transaksi menggunakan USDC. Aku nggak tahu apakah ini akan memberikan impact yang sangat-sangat baik untuk Habar. Nah, kalau kita bicara tentang price action, ini dia Habar Hedera itu sudah sempat naik tinggi ya karena narasi koin Amerika ketika Donald Trump akan menjabat beberapa minggu menjelang Donald Trump menjabat, itu koin-koin Amerika sempat rally dan titik tertinggi pada Hedera itu ada di kisaran $0,39. Namun saat ini kita sudah dalam fase koreksi. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah sempat cuan, sebelumnya beli mungkin di harga 0,04 ya, sekarang udah ada di kisaran 0,19. Nggak ada salahnya sih buat profit taking teman-teman. Sebab dari saya sendiri yang saya perhatikan di daily dan juga weekly time frame, saat ini sentimennya masih cenderung negatif. Kalian bisa perhatikan closing negatif di kisaran Maret 2025 lalu
ya. Ini closingnya jelas negatif, ada bearish engulfing, dan saat ini proses penurunan masih sedang berlangsung. Sebenarnya indikasi penurunan sudah mulai muncul itu di kisaran Januari kemarin tanggal 20, di mana ada satu create shooting star pattern and then dikonfirmasi dengan satu candle merah ya. Secara pattern dia membentuk double top. Jadi sangat wajar kalau target penurunannya bisa sampai ke 0,17 dan kebetulan sudah sempat di-achieve juga gitu. Jadi untuk saat ini yang saya perhatikan adalah Hedera ini masih dalam tren menurun ya, tren downtrend. Dari volume perdagangan turun, smart money pun juga kurang lebih aja sama-sama turun. Jadi ya masih bakalan berpotensi untuk melanjutkan fase penurunan. Seperti itu. In bigger picture ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi view saya jangka panjang ini masih bakalan berpotensi buat koreksi. Sementara kalau untuk jangka pendek target double top kita kan sudah tercapai. Untuk saat ini pergerakan dari Habar memang ada kenaikan, teman-teman sempat mengalami kenaikan, tapi kenaikan ini tidak ditunjang oleh smart money yang bagus. Jadi secara posisi smart money-nya nggak terlalu banyak, jadi saya sendiri nggak akan terlalu yakin kalau pergerakan Habar ini bisa rally lumayan tinggi gitu. Jadi paling bisa capai target 0,21 secara jangka pendek atau berada sampai 0,2 saja itu udah sangat-sangat wajar ya untuk bisa dicapai pada Habar. Tapi kalau buat naik tinggi 0,25 apalagi bisa ke 0,3 itu masih terbilang jauh dari ekspektasi ke sana gitu. Untuk saat ini sih gitu aja buat Habar. Overall kalau pengen akumulasi better teman-teman tunggu di kisaran range harga 0,09 dolar. Level ini mungkin masih akan terlampau lama untuk dicapai, tapi kalau nanti sudah masuk ke harga-harga yang lebih bagus, teman-teman bisa untuk planningkan kembali seperti itu. Jadi paling gitu aja deh buat pembahasan kali ini ya, Habar dan juga Polygon atau Matic. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Jadi buat kalian yang punya akun Telegram bisa langsung join juga ya. Link joinnya ada di kolom deskripsi video ini. Di sini teman-teman bisa sama-sama berdiskusi, sharing ya, ya itu teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.